Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Farikin dari Guru SI. Muhammad Farikin. Oke, di video pembelajaran kali ini kita akan mencoba membahas tentang yang namanya ialah teori tumbukan. Oke, teori tumbukan ini adalah teori yang melandasi bagaimana reaksi itu dia bisa berlangsung. Nah, di teori tumbukan ini kita biasakan bahwa atom-atom atau yang zat-zat yang bereaksi itu kita gambarkan sebagai partikel bulat ya. Partikel bulat. Nah, partikel bulat ini atau atom ini ketika dia akan bereaksi, maka si atom ini dia akan bertumbukan. Jadi bertumbukan seperti ini. Nah, syarat untuk terjadi teori tumbukan ini ialah biasanya itu satu ya. Energi yang dimiliki kedua atom tuh dia harus lebih besar dari energi aktivasinya pokoknya energinya tuh dia harus lebih besar daripada energi aktivasi ya. Jadi energi aktivasi ini energi minimal ya, energi minimal supaya dia itu bisa bereaksi, ini namanya energi aktivasi. Nah, selain ini maka yang kedua itu ialah arah orientasi harus sesuai. Arah orientasi dari molekul yang bertabrakannya itu dia harus sesuai itu gimana? Misalnya gini, kalau misalkan ada suatu yang mau bereaksi ternyata dia tuh bertumbukannya harus di sebelah yang sini nih. Nah, kemudian di sini juga ada atom. Nah, dia itu ketika bereaksi, maka yang bertumbukannya dia harus sebelah sini. Nah, ketika si atom-atom ini dia bertumbukan, tapi yang ininya di sebelah sini dan ini sebelah sini, maka ini dia nggak akan terjadi reaksi karena arah orientasinya itu beda. Nah, gimana kalau dia mau jadi reaksi? Ya dia harus arah orientasinya harus benar. Ya ini di sini dan juga dia harus di sini. Nah, ketika arah orientasi seperti ini, maka dia akan terjadi yang namanya reaksi. Jadi reaksi itu ini ya harus sesuai arah orientasinya. Nah, untuk energi berarti tadi ya, pokoknya energi yang dimilikinya harus sesuai dengan harus lebih dari energi aktivasinya. Nah, dari teori tumbukan ini maka kita bisa tahu dari teori tumbukan ini maka ada beberapa hal yang mempengaruhi laju reaksinya. Nah, hal-hal yang mempengaruhi laju reaksi itu biasanya ada 4. Biasanya ada 4 ya. Yang pertama itu ada suhu, yang kedua itu ada molaritas atau konsentrasi, yang ketiga itu ada luas permukaan zat, dan yang keempat itu ada yang namanya katalis, penambahan katalis. Oke, kita bahas satu persatu ya untuk yang ini. Untuk yang suhu dulu. Suhu itu berarti 2 ya. Kalau suhunya dia semakin naik, maka dia biasanya laju reaksi dia juga akan semakin naik. Nah, kalau suhunya turun, berarti dia laju reaksinya dia juga akan semakin turun. Nah, suhu ini dia tuh kaitannya biasanya sama nilai energi. Nilai energi dari si partikel yang akan bertumbukan atau bertumbukan. Nah, semakin suhunya tinggi, maka energinya dia juga harus semakin tinggi. Kalau energinya tinggi, maka kecepatan reaksinya, maka kecepatan partikelnya dia akan semakin tinggi. Kalau misalkan kecepatan partikel tinggi, akibatnya apa? Gerak partikel semakin cepat. Kalau gerak partikelnya semakin cepat, maka peluang terjadinya tumbukan atau tabrakan itu akan semakin terjadi. Sehingga semakin besar suhu, maka laju reaksinya dia semakin tinggi. Nah, kalau untuk molaritas biasanya dia berkaitannya itu sama jumlah ya. Kalau molaritasnya itu naik, kalau molaritas naik, maka laju reaksi dia juga harus ikut naik. Nah, molaritas kaitannya dia sama jumlah partikelnya. Kalau misalkan kita ada sebuah ruangan dengan diisi oleh jumlah bola yang sedikit dengan jumlah yang banyak, maka peluang bola-bola itu akan bertabrakan itu gimana? Lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang bolanya banyak atau bolanya sedikit? Pasti lebih banyak yang bolanya banyak.
Makanya molaritas akan mengaruhi jumlah partikel. Semakin besar molaritas, maka jumlah partikelnya akan semakin besar. Nah, kalau jumlah partikel besar, maka peluang untuk terjadinya tumbukan dia juga akan semakin besar. Nah, untuk yang ketiga itu ada luas permukaan zat. Nah, luas permukaan zat ini kalau misalkan di kimia kalau misalkan saya punya sebuah bendanya itu seperti ini ya. Nah, yang bereaksi itu bukan langsung segelombang benda ini, tapi yang bereaksi itu berupa titik di sini nih, satu titik di sini. Kemudian dengan adanya waktu titiknya akan bertambah, kemudian bertambah dan bertambah. Nah, jadi luas permukaan zat di sini tuh kita bisa artikan dia tuh sebagai 1/, volume, bisa dianggap 1/, volume dari bendanya itu. Mungkin ini bukan volume ya, tapi kita bisa anggap dia 1/, volumenya. Nah, sehingga dengan rumus 1/, volume ini, maka kita bisa lihat ya untuk luas permukaan zat itu untuk benda besar maka dia volumenya akan besar. Kalau volumenya besar, maka luas permukaannya dia akan turun. Dan untuk benda kecil, maka volumenya dia akan kecil. Karena volumenya kecil, maka 1/, volumenya atau luas permukaannya dia akan besar. Jadi untuk luas permukaan, semakin kecil volume suatu benda, maka luas permukaannya dia akan semakin besar. Nah, nanti di luas permukaan tuh biasanya yang jadi patokan tuh antara padatan dengan serbuk atau padatan serbuk dengan gas. Untuk luas permukaan yang paling kecil luas permukaan yang paling besar adalah ketika bendanya itu berwujud gas. Ketika benda berwujud gas, berarti dia luas permukaannya itu paling besar. Nah, nanti yang terakhir itu ada katalis. Katalis itu merupakan zat ya. Jadi katalis merupakan zat untuk, kalau fungsinya mah untuk memperkecil si energi aktivasi, bukan untuk memperkecil ya sebenarnya mah. Jadi dengan adanya katalis, dia itu akan mempercepat laju reaksi dengan cara mengubah energi aktivasinya ke jalan yang lain sehingga memperoleh energi aktivasi yang lebih kecil. Sebenarnya ini bukan zat untuk memperkecil, tapi zat yang jika ditambahkan dia itu akan memperkecil nilai aktivasinya dengan cara mencari reaksi yang lain. Nah, gambarannya seperti ini ya. Kalau misalkan kita mau bereaksi, ternyata dia energi aktivasinya di sini nih, tinggi banget ya. Ternyata energi aktivasinya di sini. Nah, ketika dia ada katalis, maka katalisnya akan mencari jalan lain. Misalkan jalan lainnya itu segini. Nah, kemudian dia akan balik lagi ke sini. Nah, jadi ini energi aktivasi yang telah dikecilkan oleh si katalis ini. Nah, caranya gimana? Kan tadi awalnya mah dia naik ke atas ya. Yang kedua tuh naiknya ke bawah. Nah, berarti dia caranya ada dua ya, beda cara. Dia tuh beda cara. Kalau misalkan di kehidupan sehari-hari tuh, kalau misalkan kita mau ke Bandung, kita bisa aja naiknya ke Sumedang. Yang ke Sumedang itu dia jaraknya tambah jauh ya, karena sering macet atau juga jalannya kecil. Tapi untuk mempercepatnya ya kita bisa naik lewat jalan tol. Nah, si jalan tolnya ini kita anggap sebagai dia katalisnya. Jadi katalis itu dia untuk mempercepat laju reaksi dengan cara memperkecil, dengan cara mencari jalan lain yang energi aktivasinya lebih kecil. Itu untuk yang namanya katalis. Contoh katalis yang paling sederhana ialah biasanya itu enzim. Enzim yang ada pada tubuh itu ialah berupa contoh dari yang namanya katalis. Nah, untuk hal yang di sini nanti bentuk-bentuk soalnya seperti apa? Bentuk soalnya seperti gini ya. Kalau misalkan saya punya sebuah benda. Nah, sebuah benda, kemudian kalau misalkan pada sebuah benda, kalau misalkan saya punya sebuah gelas, ini juga ada sebuah gelas. Nah, gelasnya ini ternyata dia M-nya misalkan ini M-nya 0,1. Nah, ini M-nya dia 0,2. Nah, berarti hal-hal yang mempengaruhi laju reaksi dari benda ini ialah yang mana? Di sini bisa ada suhu T, misalkan ini suhu T-nya itu 20, ini juga T-nya 20. Kemudian ini nah kayak gini. Maka kalau kita lihat dari sini, T-nya ini sama ya, M-nya dia beda.
karena M-nya beda, maka hal yang mempengaruhi laju reaksi dari contoh yang di sini ialah yang merupakan perbedaan molaritas. Karena molaritasnya itu beda, makanya dia hal yang mempengaruhi lajunya, yang bedanya ialah molaritas yang ada di sini. Kemudian bentuk yang lainnya itu kalau misalkan kita masih sama ya, di sini ada ada 3 buah benda. Misalkan di sini M-nya itu 2, ini juga M-nya 2, ini M-nya 3. Kemudian ini T-nya itu 20, ini T-nya itu 20, dan ini T-nya ialah misalkan ini T-nya 20 dan ini T-nya 30. Kemudian yang ini misalkan bendanya itu serbuk. Kalau ini misalkan bendanya itu padatan, yang kita masukinnya bendanya padatan. Kalau ini serbuk. Nah, kalau yang di sini yang kita masukinnya bendanya misalkan itu serbuk lagi. Nah, kalau yang dari sini hal-hal yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan perbedaan molaritas itu yang mana? Kalau ditanyakannya perbedaan molaritas, kita cari aja yang M-nya yang beda. Yang M-nya yang beda. Berarti yang M-nya yang beda yang mana? Yang ini. M2 dan M3. Ini M-nya beda. Berarti ini juga bisa 1. Ini ya, yang 1 sama 3. Ini juga bisa karena M-nya 2 dengan 3 beda. Nah, kalau misalkan hal yang mempengaruhi oleh suhu, berarti yang mana? Yang suhu berarti yang T-nya itu beda. Berarti yang mana? 1, 2 dia bisa karena T-nya beda. 2, 3 dia juga bisa karena T-nya beda. Nah, kalau misalkan yang mempengaruhi luas permukaan dengan suhu, berarti yang mana? Nah, ingat yang harus beda ya luas permukaan dan suhu. Berarti kita cari luas permukaan dan suhu yang beda yang mana? T ininya 20. T ininya bukan luas permukaan dan suhu, tapi luas permukaan dan molaritas. Kalau luas permukaan dan molaritas, cari dulu luas permukaan yang beda. Luas permukaan yang beda ialah 2 dan 3 atau 1 dengan 2. Kalau molaritas yang bedanya berarti mana? Antara 2 dan 3 atau 1 dengan 3. Berarti yang kedua-duanya mencakup itu yang mana? Yang 2 dan 3. Karena yang 2, 3 itu molaritasnya ini udah beda. Kemudian luas permukaannya dia juga beda di sini. Dan suhunya, ternyata suhunya juga di sini dia beda ya. Berarti dia ketiga-tiganya. Jadi 2 dan 3 tuh semuanya termasuk yang di sini. Nah, ini mungkin untuk yang pembahasan tentang yang namanya itu teori tumbukan dan laju reaksi. Untuk yang suhu ya, nanti suhu biasanya di sini ada ini ya. Untuk yang suhu tuh biasanya kita ada rumus ya, ada rumus tambahan yang suhu itu. Biasanya kalau misalkan soalnya kayak gini ya, langsung soal aja. Misalkan dengan kenaikan 10 derajat Celcius, maka laju reaksinya akan bertambah 2 kali lipat. Nah, pada saat ini kenaikannya 10 derajat Celcius naik 2 kali lipat, terus tanyakan pada suhu 10 derajat Celcius ternyata nilai V-nya itu dia sama dengan 5. Nah, berarti berapa nilai suhu pada 50 derajat Celcius? Ini V-nya berarti. Nah, untuk soal yang kayak gini berarti rumusnya ialah V2 itu sama dengan V1 dikali berapa naiknya. Berapa kenaikannya di sini. Nah, kenaikan di sini itu kan di sini ya, udah jelas ya. Kalau naiknya 10 kali lipat, kalau naiknya 10 derajat Celcius, maka ini naiknya 2 kali. Sehingga di sini tulisnya ialah 2 kalinya. Dipangkatin delta T dibagi dengan ialah naiknya yang 2 kali itu naiknya untuk berapa perubahan suhu. Di sininya 10. Nanti kita tinggal masukin di sini berarti V2 itu sama dengan V1-nya dia berapa? V1-nya 5 ya. Nah, ininya tetap 2, delta T-nya ya berarti dari sini nih. Yang 50 dikurangi 10. Berarti delta T-nya ialah 50 kurangi 10 dibagi dengan 10. Ini sama aja kayak nilainya 5 kali 2 pangkat 40 dibagi 10 atau 4 ya. Berarti 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 itu 16 ya. 5 kali 16 berarti sama dengan jumlahnya 90. Berarti nanti V2-nya, V yang di sini dia nilainya ialah 90. Jadi laju reaksinya yang tadinya kalau suhunya 10 mah itu 5, tapi kalau suhunya naik jadi 50, ternyata laju reaksinya itu naik 90 kali lipatnya dari yang nilai ini. 16, bukan 90, tapi 16 kali lipatnya dari yang nilai 5 ini. Ini untuk yang laju reaksi yang dipengaruhi oleh suhu. Nah, terus
dia juga bisa ya, soalnya beda lagi. Misalkan gini, pada kenaikan 20 derajat Celcius ternyata kenaikan laju reaksinya itu naik setingkat 3 kali lipat. Ternyata pada 20 derajat Celcius naiknya 3 kali lipat ya. Nah, pada suhu 10 derajat Celcius misalkan waktunya itu ialah waktunya itu misalkan 9 menit. Nah, berapakah waktu pada waktu dan jedanya 50 derajat Celcius? Ini berarti T-nya berapa? Nah, ingat di sini V dan di sini itu T. V sama T itu ada perbedaan ya. Perbedaannya ialah kalau V dia itu sebanding, kalau T itu dia berbalik. V sama T itu dia berbanding terbalik ya. Artinya kalau V-nya V berarti T-nya ialah 1 per T-nya. Nah, karena T-nya itu 1 per V, karena V itu sama dengan 1 per T, ya udah ininya kita ganti jadi T2 sama dengan T1. Nanti yang ininya kan tadinya 2. Di sini dia kita harus ganti jadi 1 per berapa? Lihat aja di sini. Kenaikan berapa untuk suhu berapa? Di sini naiknya 3 kali lipat kalau suhunya 20. Berarti ini kita pakainya ialah yang 3. Karena 3 kali lipat ya, jadi kita pakainya yang 3. Kemudian di sini tetap delta T dibagi dengan yang namanya 20. Karena untuk 3 kali lipat tuh untuk kenaikan 20 derajat Celcius. Nah, kita aja langsung masukin yang ininya 9 dikali 1 per 3 pangkat delta T nya berapa? 50 kurangi 10 ya. 50 kurangi 10 bagi 20. 50 kurangi 10 sama dengan berapa sih? Sama dengan 9 kali 3 bagi 40 ya berarti ya. 40 dibagi 20 atau 2 ya sama dengan ya. Nanti ini sama dengan 9 kali 1 per 3 pangkat 2 atau 9 dikali 1 per 9 sama dengan 1. Nah, makanya kayak di sini dia nilainya akan sebesar 1 menit. Ternyata kalau suhunya makin besar, ternyata T-nya dia akan semakin kecil ya. Karena T itu berbanding terbalik dengan nilai V, dengan nilai laju reaksinya. Nah, ini mungkin untuk soal-soal yang biasanya berkaitan dengan suhu. Mungkin sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.